dengan berorganisasi itu kan sebetulnya orang punya keterampilan, orang punya genuinitas kecerdasan di situ, tetapi kalau dia pergaulannya terbatas, dia akhirnya yang bisa memanfaatkan atas kelebihan dia itu siapa? Kan nggak ada. Apa mencari jati dirinya, masih keras, masih semangat, masih labil gitu, sehingga mereka di luar sangkaan kita, tidak hanya peristiwa yang di Jakarta, bahkan di Surabaya, mereka-mereka yang kayaknya terkelompok dalam anarko itu, sindikat anarko itu, kalau saya pernah baca bukunya itu, ini kan juga problemnya harus problem yang obatnya juga harus obat yang sesuai dengan problem mereka. Lalu apapun nanti dari setiap regulasi yang kita buat itu, jangan lupa tindak lanjut yang lebih penting adalah sediakan anggaran, buatkanlah keberpihakan terhadap isu yang dihadapi oleh anak-anak muda ini, yang lalu di-backup dengan pembiayaan oleh anggaran pemerintah yang memadai. Mencari peluang, mencari kesempatan untuk ketika dirinya ini tuntas, otomatis kan dia berkontribusi untuk membantu pemerintah mengatasi kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadilah anak muda, sebetulnya tidak ada anak mudanya ini, yang memberikan manfaat bagi sekitarnya. Jangan menjadi generasi atau anak muda atau komponen masyarakat yang menjadi problem atas sekitar di masa di kalau nggak bisa disolusi jangan jadi masalahnya. Nah, itulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, berjumpa lagi dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dulur-dulur Jawa Timur, tema kita kali hari ini adalah tema yang luar biasa. Tidak jauh-jauh dari orang muda gitu ya. Dan membahas soal pemberdayaan masyarakat, organisasi lokal, terutama peran strategis generasi muda dalam pembangunan daerah. Nah, hadir bersama kita hari ini seorang politisi muda, beliau legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Mas Fauzan Fuadi, SIKOM M.Medcom, yang sekarang ini duduk sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Fauzan. Waalaikumsalam Mas Iman. Saya dengar tadi rutenya rada-rada rame tadi rutenya. Ya. Iya, luar biasa. Lumayan. Kalau akhir-akhir itu masih rame itu ya. Tapi mudah-mudahan indikator ekonomi berjalan. Iya, gitu, seharusnya begitu. Mudah-mudahan sehat. Ini Mas Fauzan, selamat datang di Jatim Channel Podcast. Terima kasih Mas Iman. Tapi ini temanya tema serem ini kalau saya kacamata saya ini ya. Pemberdayaan anak muda dan organisasi lokal. Sebelum saya masuk ke tema dulu aja, mungkin Mas Fauzan bisa kasih cerita gitu ya. Komisi A ini fokusnya apa? Kemudian kaitannya apa dengan pemberdayaan anak-anak muda itu? Monggo. Sebetulnya secara spesifik Komisi A itu tugasnya atau tupoksinya adalah di urusan pemerintahan, di urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan dalam negerinya pemerintahan lah gitu. Kalau di pusat itu Komisi 2 kayak begitu. Jadi ngurusi dapur sebetulnya. Mitra kita Sekwan, Bakes Bangpol, kemudian Badan Kepegawaian, Biro Hukum, semacam itu. Nah, kaitannya dengan tema pemberdayaan, apakah itu pemberdayaan pemuda dan pemberdayaan lain-lain ya, organisasi kemasyarakatan dan seterusnya. Ya karena kita sebagai anggota DPR meskipun oleh partai penugasannya ada di Komisi A, tapi ketika sudah harus berbaur dengan masyarakat, dia kan harus serba bisa minimal menjawab apa keluhan yang muncul di tengah masyarakat, lalu kemudian menyampaikannya, mengaspirasikannya sesuai dengan kemitraan di komisi. Kalau kebetulan karena saya di Komisi A kemudian mendapat aspirasi soal perbankan, ya kan tinggal kami laporkan di fraksi supaya teman satu fraksi yang ada di komisi yang membidangi bisa meneruskan usulan yang kita bawa. Jadi ya sebetulnya sinergi sekaligus kolaborasi antar sesama anggota itu menjadi sangat penting untuk bisa menjembatani berbagai isu. Kan masyarakat nggak tahu ini, masyarakat nggak pandang bulu. Kadang-kadang urusan listrik mati mereka menyampaikannya ke kita. Solusi atas problem itu
apa mereka menyampaikan kepada kita. Padahal kita kan diatur oleh kamar-kamar yang di dalam setiap kamar itu ada rule-nya, ada tugas dan kewajiban yang sudah diatur oleh. Kalau dalam bahasa anak muda itu multitasking. Akhirnya harus multitasking ya. Di sini tapi bisa mengerjakan apa saja. Iya. Jadi manusia super nih anggota dewan ini ya. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Baik. Kita tahu bahwa topik yang sering muncul ketika kita ngobrol soal generasi muda itu adalah bonus demografi. Yang menurut kacamata orang perlu kita sikapi dengan positif, tapi juga ada rambu-rambu yang menjadikan kita harus hati-hati. Nah, kalau kita bicara soal populasi penduduk Indonesia, ini kelihatannya sekarang ini memang sudah memasuki tahapan di mana populasi kita banyak anak mudanya, katanya sebegitu. Mungkin kata Mas Fauzan mungkin punya kajian yang berbeda. Nah, kalau untuk komposisi Jawa Timur sendiri, bagaimana Mas Fauzan? Ya, di satu sisi bonus demografi itu kita syukuri karena dia menjadi peluang yang sangat potensial untuk ketika misalnya kita berbicara pemberdayaan, berbicara pembangunan, yaitu memaksimalkan SDM dan energi yang dimiliki oleh anak muda dalam klaster bonus ini, supaya mereka mendapat kesempatan untuk berpartisipasi pada negaranya, pada daerahnya. Tetapi pada saat yang sama, selain sebagai sebuah peluang, saya seringkali juga mengingatkan, warning, termasuk diri saya sendiri juga sebetulnya, bahwa bonus demografi ini juga sekaligus bisa menjadi ancaman, bisa menjadi kendala bagi kita kalau upaya untuk memaksimalkan bonus itu justru tidak berbuah positif, tetapi menyisakan problem-problem. Ketika penganggurannya tidak teratasi, menciptakan lapangan pekerjaannya tidak maksimal, ketika upaya memaksimalkan tujuan lembaga pendidikan itu tidak tercapai, ini kan lalu mau apa dengan bonus yang sekian banyak ini kan? Betul. Ya tentu akan menjadi energi negatif yang justru akan membunuh kita pelan-pelan. Kalau dalam kajian analisis SWOT itu ada opportunity, ada kelemahannya apa, tapi juga ada threat-nya gitu. Baik. Mas Fauzan, kalau yang bicara soal tantangan ya, untuk di Jawa Timur sini tantangan yang paling dominan kalau kita bicara soal generasi muda itu tantangan apa ya? Selain pengangguran tadi Mas Fauzan juga ada nyentil. Saya agak lupa angkanya ya, tapi beberapa waktu yang lalu saya baca artikelnya dan saya sampaikan dalam sebuah kesempatan kegiatan juga di DPRD tentang kecenderungan anak-anak muda hari ini yang keikutsertaannya pada organisasi-organisasi, mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sampai organisasi politik, mereka relatif sangat-sangat rendah. Jadi kalau misalnya itu mau disebut sebagai salah satu kendala, menurut saya masuk akal juga. Karena dengan berorganisasi itu kan sebetulnya orang punya keterampilan, orang punya genuinitas kecerdasan di situ, tetapi kalau dia pergaulannya terbatas, dia akhirnya yang bisa memanfaatkan atas kelebihan dia itu siapa? Kan nggak ada. Tetapi dengan berjejaring, dengan bersosialisasi dalam sebuah komunitas organisasi lokal atau apapun, itu dia setidaknya kan ada dalam sebuah komunitas yang kalau dia tidak tahu dia bisa bertanya, atau kalau dia kebetulan tahu ada yang bertanya kita bisa memberikan jawaban, saling tukar pengalaman begitu kan, saling menukar informasi dan seterusnya. Ini kan manfaat yang kalau kita tidak berorganisasi, kalau kita tidak bersosialisasi dalam sebuah komunitas apapun, mau hobi, mau bakat, mau teknis-teknis apa yang terserah. Tapi kalau kita tidak ngumpul, tidak berkelompok, itu kan agak sulit ya, penyaluran atas potensi, atas kelebihan yang dimiliki oleh generasi kita, mau diapakan itu kan kita juga nggak ngerti pada akhirnya. Betul. Menurut saya kok itu salah satu kendala ya, di samping kendala-kendala yang juga saya kira otomatis menjadi bagian tugas dari pemerintah. Misalnya soal masih rendahnya mengampu pendidikan oleh anak-anak kita, akses pendidikan ya oleh anak-anak kita, meskipun sudah ada program wajib belajar
9 tahun, 12 tahun, tetapi padahal pendidikan itu amat sangat penting kan, untuk bagaimana mengantarkan generasi kita menjadi generasi yang cakap, yang siap, yang oleh kebutuhan zaman, lebih-lebih kebutuhan zaman hari ini dia dibutuhkan, tenaga keterampilannya, pikirannya dibutuhkan, bukan justru dia menjadi problem atas zamannya pada saat itu. Dia memberikan solusi, harusnya bukan bukan menjadi masalah. Kalau kita sudah tahu medannya seperti itu Mas Fauzan, kendalanya sudah ketok gitu ya. Ibaratnya dokter itu penyakitnya seruh gitu. Nah terus peran pemerintah seperti apa, lalu kontribusi dan kolaborasi dengan parlemen apa ya? Saya seringkali juga mengatakan tidak mungkin pemerintah sendirian tanpa berkolaborasi atau bekerja sama dengan setiap elemen di masyarakat, elemen masyarakat apapun, macam-macam kan nanti jenis komunitas atau elemen-elemen itu. Tetapi kalau hanya mengandalkan pemerintah, ketersediaan anggaran, apalagi dewasa ini, kondisi fiskal pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari yang kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita pernah mengalami punya postur APBD mencapai 35 triliun. Tetapi 2026 yang akan datang ini baru kemarin digedok, kekuatan APBD kita hanya ada di angka 26 triliun. Ini kan turun 9 triliun. Karena berbagai hal dan itu memang regulasi ya. Kita ikut. Cuman kembali lagi kalau kita mengandalkan kepada pemerintah untuk mengentas aneka problem sehubungan dengan problem-problem kepemudaan ini semata hanya kepada pemerintah, kok saya nggak yakin tingkat keberhasilannya itu tinggi. Ya mungkin berhasil lah, nggak mungkin nggak ada hasilnya sama sekali. Cuman tidak maksimal. Tingkat keberhasilannya kok saya yakin nggak maksimal. Kalau hanya sendirian, apalagi dengan anggaran yang sudah semakin terbatas begitu. Sementara kalau berbicara peran serta pemerintah di urusan pendidikan saja, kan Jawa Timur ini daerah yang begitu majemuk, jumlah atau keberadaan lembaga pendidikan kita tidak semua platnya merah atau ada intervensi langsung oleh pemerintah berupa status lembaganya dan lain-lain. Tetapi juga ada lembaga-lembaga swasta, ada banyak pondok pesantren, ada banyak majelis-majelis yang di situ menjadi tempat kerumunan anak-anak kita, anak-anak muda kita yang di situ kalau kita bisa kolaborasikan bisa kita kolaborasikan asas kemanfaatannya satu dengan yang lain, kok saya kira ini akan lebih cepat mengentas problem-problem di tengah-tengah masyarakat itu. Ada hampir saya bayangkan misalnya ada komunitas anak-anak muda dihimpun oleh Gus Niko ya namanya ya, namanya Kopler. Anak-anak muda, wah ini aktivitasnya macam-macam, mulai yang hoek sampai yang apa itu istilahnya pekerjaannya di jalan lah ya, di embongan lah. Oleh dia dihimpun, diajak majelisan, diajak rutinan ngaji, dan mereka loyal, mereka tahu tempat kapan mereka kembali ke setelan pabrik, kapan mereka bisa ada sedikit banyak dilihatnya sebagai orang yang menenangkan masyarakat begitu. Itu kan setidaknya satu cara atau satu kreativitas yang tumbuh dari masyarakat, bukan produk pemerintah ini. Ini kalau jumlah semakin banyak kan tentu akan semakin positif ya. Kalau pemerintah saja nggak mungkin. Problemnya semakin banyak. Narkoba sudah kayak begitu. Dari waktu ke waktu data ini korban-korban penyalahgunaan narkoba semakin banyak. Judolnya, kenapa orang judol? Pinjol, kenapa orang pinjol? Ini kan problem satu sama lain yang saling terkait, terhubung satu sama lain, dan paling banyak kelompok atau kategori masyarakat kita yang menjadi bagian dari problem di situ itu adalah anak muda. Betul. Data dari OJK beberapa waktu lalu saya sempat ketemu OJK itu, ya generasi muda yang terjebak judol, pinjol, itu ya kelompok muda yang banyak gitu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau penyakit udah tahu berarti obatnya digolekne gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan Komisi A ya, parlemen sebagai mitra kerja dari eksekutif itu,
Tentu kan fungsi dari parlemen itu ada beberapa, yaitu budgeting dan controlling gitu diantaranya. Nah kalau bicara soal termasuk legislasi itu, seperti apa itu Mas Fauzan sampai dengan sekarang ini? Ya, nyambung soal obat tadi itu, ya diagnosanya apa? Kalau problem narkoba ya berarti apa obatnya yang harus menyelesaikan Bahan dari sapu. ketergantungan terhadap narkobanya. Iya. Kalau problemnya judol, terjebak pada pinjol, problemnya ketergantungan terhadap gadget yang mengakibatkan dia mental health, sakit ya. Iya. Ya berarti kan harus di situ diputus. Tetapi ketergantungan terhadap gadget kan tidak semua negatif. Ada yang justru dari situ energinya hanya dipakai ke situ, tetapi dia malah menghasilkan. Iya, Ada betul. uang di situ. Betul. Jadi tentu problem ya tentu obat ya harus sesuai dengan problemnya. Karena begini, di satu sisi kalau kita ingat peristiwa kerusuhan beberapa waktu yang lalu, akhir Agustus. Agustus kemarin ya. Antara mereka yang demo dan mereka yang membuat kerusuhan, itu kalau kami yang biasa di lapangan pelaku demo dan menerima demo, tahu kita ini sebetulnya yang paling sulit dikendalikan siapa. Itu kan kemarin banyak yang ditangkapi adalah teman-teman justru Gen Z, anak muda juga ini di fase yang paling rentan ya hari ini ya. Karena dia di masa-masa mencari jati dirinya, masih keras, masih semangat, masih labil gitu, sehingga mereka di luar sangkaan kita, tidak hanya peristiwa yang di Jakarta, bahkan di Surabaya, mereka yang kayaknya terkelompok dalam anarko itu, sindikat anarko itu, kalau saya pernah baca bukunya itu, ini kan juga problemnya harus problem yang obatnya juga harus obat yang sesuai dengan problem mereka ini. Yeah. Yang bisa dilakukan oleh kami di lembaga kedewanan, saya kira ya kembali kepada tupoksi kami. Yang paling mungkin berarti kan masuk pada aspek fungsi regulating kami, bahwa kami mempunyai kewenangan untuk merumuskan aturan di daerah. Yang kemudian dari aturan itu ya pasal-pasal dicari, narasinya dibuat, inventarisasi masalahnya dicari sebanyak-banyaknya, baru kemudian dari regulasi itu selama dia tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, undang-undang, di tingkat undang-undang, saya kira ya apapun lah silakan dimasukkan. Lalu kemudian masyarakat secara luas diajak public hearing, akademisinya, tokoh-tokoh masyarakat agar memberi masukan. Karena nggak mungkin kan kita juga menjadi serba bisa atas setiap problem di tengah masyarakat itu kalau kita tidak menyerapnya dari masyarakat secara langsung. Sudah ada Mas Fauzan produk dari kebijakan yang memang menyentuh ke akar masalah yang mungkin masalah ini. Kalau narkoba sudah, kan ini kan harus spesifik kan. Ya. Kalau yang kayak omnibus itu memang belum, tapi dan kayaknya memang harus diatur secara spesifik ya. Lalu apapun nanti dari setiap regulasi yang kita buat itu, jangan lupa tindak lanjut yang lebih penting adalah sediakan anggaran, buatkanlah keberpihakan terhadap isu yang dihadapi oleh anak-anak muda ini, yang lalu di backup dengan pembiayaan oleh anggaran pemerintah yang memadai. Mohon maaf, memang sampai hari ini karena berbagai macam alasan ketersediaan anggaran untuk membackup program yang menyasar anak muda ini memang belum memadai, belum sesuai dengan harapan lah. Mereka butuh apa kalau dari kacamata anggaran itu butuh apa ya? Dari sisi anak mudanya atau dari sisi kitanya? Anak muda. Dari sisi anak mudanya saya kira kan yang paling mereka butuhkan itu ya pekerjaan, eksistensi. Kan dari sini semua ini. Pekerjaan mereka nggak dapat jadi pengangguran mereka 1-2 hari masih bisa makan, berikutnya dia nggak bisa makan, dia pasti akan potensi kriminal. Kalau dia masih bisa memendam naluri jahatnya atau naluri kriminalnya, dia mungkin akan pelampiasan ke hal-hal yang negatif lainnya, misalnya kecanduan atau apa begitu, produk-produk yang dilarang oleh aturan negara misalnya. Jadi ya
pokok menurut saya itu, karena lulusan S1, lulusan S2, lulusan pendidikan apapun, betapapun dia tidak secara otomatis menjamin pekerjaan atas lulusan-lulusannya, tetapi setidaknya kan orang kalau pendidikan cukup kan relatif bisa mengatasi dirinya sendiri walaupun tidak langsung seketika ya, karena faktanya sekarang juga banyak pengangguran. Betul. Yang semakin lama semakin miris. Beberapa waktu lalu atau mungkin di Jawa Timur juga masih banyak, hanya dibuka 1-2 lowongan, tetapi betapa pelamarnya itu jumlah orang yang begitu besarnya ya, Membludak bahasanya. membludak. Itu kan tidak bisa semata-mata kita hanya mengandalkan masyarakat tumbuh sendiri menyelesaikan problemnya sendiri tanpa kita hadir memberikan solusi atas problem mereka. Apa artinya kita sebagai negara, sebagai pemerintah kalau tidak berbuat maksimal untuk menjadi wakil mereka, menjadi pimpinan mereka. Ya tentu belum bisa maksimal, tentu belum sesuai harapan karena ya berbagai hal situasi dan kondisi hari ini. Yang paling pukulan telak kan ya memang 2026 ini. Kita berharap misalnya harusnya seiring dengan waktu itu anggaran bertambah tetapi malah justru berkurang. Itu kan ya efek berbagai macam lah kebijakan dari Jakarta yang kemudian dibawa. 2,8 triliun nggak salah tahun ini dari TKD saja yang kita dikurangi, belum dari yang lain-lain. Monggo ini bukan pajangan loh Mas Fauzan. Ini bisa diseruput. Tema besar kita ini pemberdayaan anak muda dan organisasi lokal. Mas Fauzan izin, kalau bicara soal fungsi dari penerapan, mungkin kan Dewan itu juga bersama parlemen, bersama eksekutif sudah bikin aturan, bikin regulasi. Kemudian di lapangan diterapkan. Implementasinya seperti apa ya? Atau mungkin juga diwujudkan dalam program. Sekarang ini apakah sudah ada regulasi yang memang sudah konkret ada, kemudian bentuk programnya jalan? Apa ya? Sudah ada contohnya mungkin? Program ini kan tinggal dicek saja ke SKPD. Tapi yang menjadi mitranya Komisi A setidaknya saya bisa ikut bercerita. Kan program ini kan urusannya eksekutif sebetulnya. Kami murni dalam konteks ini ya bersinergi urusan pengawasannya, urusan membantu mempertimbangkan pembiayaannya dan seterusnya lah. Sehingga kami hanya bisa ikut bercerita program dari eksekutif. Satu contoh misalnya yang menyasar anak muda, ini sangat penting tapi belakangan agak mulai terlupakan dan kita bersama-sama dengan teman-teman Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur berusaha menggalakkan lagi yaitu tentang spirit atau wawasan kebangsaan bagi anak-anak muda di era teknologi komunikasi media hari ini yang kemajuannya begitu cepat ya. Kita memerangi hoak, memerangi berbagai disinformasi di dunia maya begitu rupa itu. Lalu tanpa kita sadari anak-anak muda kita itu mungkin dia cakap, mungkin dia punya keterampilan khusus, bukan pengangguran, tetapi kalau kemudian karakter kebangsaannya tidak tertanam kuat pada dirinya, itu kan seperti ini generasi yang kurang sempurna karena kecintaannya terhadap bangsa suatu saat boleh jadi akan tergade oleh aspek-aspek tertentu. Mungkin tidak sampai ke ganti warga kenegaraan, tetapi misalnya terhadap problem kebangsaan kemudian sampai mengistilahkannya dengan tapi orang bisa berdebat ya. Misalnya dengan mengekspresikan menyesal saya hidup umur hidup kita itu paling banter ya hanya berumur 60 tahun, sudah begitu kok lahir di Indonesia. Kan banyak begitu ya di internet itu loh. Menyesal gitu, lahir di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu misalnya muncul hashtag
kabur misalnya. Iya. Ya ini ekspresi-ekspresi sebagai sebuah kritik, ya saya juga setuju. Tetapi kalau kemudian itu justru berimplikasi terhadap lunturnya spirit kebangsaan, karakter kebangsaan kita, itu kan bahaya sebetulnya. Yang celoko itu kadang-kadang lebih akrab dengan produk asing, tapi disuruh pakai Pancasila, buyar gitu. Bagian dari habit kita kan, perilaku konsumtif kita, apa. Itu kan juga ancaman. Sementara makanya tadi saya bilang ini penting tetapi agak terlupakan sesuatu yang sebetulnya pondasi kita sebagai anak muda generasi ini ya. Generasi muda bangsa lah intinya begitu. Yang itu kalau tidak segera diantisipasi, tidak buru-buru diantisipasi, sementara orang atau anak-anak kita itu begitu konsumtifnya terhadap hari-hari informasi yang dia dapatkan, lalu bariernya nggak jelas. Ini kan yang kami bersama dengan teman-teman Pakesbang kemarin, ayo kita mulai galakkan lagi. Dan ini kan sebetulnya nafasnya, spiritnya hampir sama dengan yang digalakkan oleh pemerintah pusat kemarin dengan kebijakan Pak Prabowo, semua menteri diajak retreat, ya. Nah, itu kan sebetulnya mereka tidak diberi teori sebetulnya pada saat di Hambalang atau di Magelang itu. Teknisnya mereka hanya diajak untuk kembali menandaskan spirit kebangsaan itu. Tapi Mas Sofyan, ini satu dari hal kacamata gitu. orang muda itu ya, identitas kebangsaan itu apakah masih perlu sekarang ini ya? Ya bagi mereka nggak menarik, wong faktanya Pancasila dari 5 dari 10 orang mungkin nggak hafal itu, nggak menarik mungkin bagi mereka. Nah justru itulah tantangan kita untuk memberikan kesadaran, pemahaman kepada mereka bahwa ini penting, bukan soal menarik nggak menarik. Ini sesuatu yang jangan sampai diabaikan karena betapa dulu Republik ini didirikan dengan tumpah darah. Betul. Founding fathers kita itu mereka mengangkat senjata, mengorbankan nyawanya apa segala macam itu ya hanya untuk supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini ada sampai saat ini. Ini apa ya? Ya sekaligus sebagai refleksi ya pada saat yang sama, karena bentuk kolonialisme paling nyata di depan kita di era hari ini kan ya kolonialisme era modern berupa serbuan informasi yang begitu rupa, yang kita pasti menangkalnya nggak mungkin lah, Mak. Blokir satu muncul lagi, blokir satu orang itu diternak pakai apa itu alat. Berarti kan ini soal karakter, soal mentalitas anak muda ya. Satu contoh ini, tapi ya terjadi. Misalnya kita sedang nonton sepak bola tim nasional kita gitu ya. Kalau pas main jelek itu kan seperti ini bukan negara kita kayak begitu. Betul, caci makinya luar biasa itu. Apalagi itu kalau orang yang menanggapinya positif itu sebagai cambuk, sebagai vitamin gitu ya, sebagai cambuk. Tetapi kan enggak semua orang punya daya terima kayak begitu. Betul. Padahal mereka juga tetap butuh support, butuh kita besarkan negara ini apapun right or wrong itu kan my country gitu kan. Iya, betul. Anak-anak muda kita kok ya bukan mengeneralisir ya, tetapi sekali lagi itu bagian dari yang kemarin kita timbang-timbang menjadi salah satu problem, sehingga kita galakkan kemarin bersama dengan eksekutif yang Pakesbang Pol saja itu untuk spirit atau wawasan kebangsaan dengan teman-teman BNP, Badan Narkotika Provinsi, kebetulan juga kami bermitra, ya kan ganti lagi isunya ya soal penekanan bahaya narkoba itu dan ya membatasi sesuai dengan tupoksi kita lah ya, memberikan edukasi kepada anak muda kita itu bahwa bahaya narkoba nggak ada manfaatnya lah gitu kira-kira. Sehingga sesuai dengan leading sektor atau mitra masing-masing ya kita lakukan semampunya upaya merangkul anak-anak muda ini agar mereka betul-betul menjadi generasi yang ideal bagi negara ini. Gimana jalin komunikasi ya, mungkin rasanya kalau dalam skala DPRD provinsi itu kan juga harus bisa menjangkau sampai ke daerah gitu. Jalan komunikasi gimana ya Mas Fasan supaya
tidak hanya tataran provinsi tapi juga kebijakan yang dibuat bersama di level provinsi juga turun sampai kabupaten kota dan supaya kena ke akar permasalahannya Pak Mas Hasan. Pripun ya? Ada nggak ya jalurnya itu? Sejauh ini normatif yang kami lakukan adalah kami memanfaatkan tugas kami itu ketika misalnya turun ke masyarakat dalam momen masa reses, ya kami sosialisasi. Yang dilakukan eksekutif saya kira ya ini termasuk saran yang baik dari Mas Iman ya. Saya jadi kepikiran nanti kalau ketemu dengan teman-teman dinas ini saya mau sampaikan supaya nyampe ke bawah ya jangan hanya mengandalkan programmu itu hanya merekrut berapa orang peserta. Program memberikan keterampilan pekerjaan, BLK apa itu, kan yang paling banter hanya ngundang kepesertaannya hanya berapa orang. 20, 30, sosialisasi, 40. Apapun bentuknya yang seminar-seminar forum itu, paling kan hanya didatangi oleh berapa orang. Memanfaatkan publikasi melalui sarana-sarana telekomunikasi atau sarana publikasi yang sudah ada itu, toh jangkauannya juga belum bisa menjamin semua orang akan tersasar begitu ya, apalagi orang dengan minat baca rendah, orang dengan minat ini juga tantangan tersendiri. Betul. Menurut saya sosialisasi semasif-masifnya ke unit-unit terkecil lingkungan kita, dari RT ke keluarga, kemudian dari sekolah ke anak-anak muridnya, saya kira itu bagian dari upaya menyelesaikan problem-problem di tengah masyarakat yang direct ke bawah ya, yang tentunya itu juga harus continue, harus dikawal, dimonitor bareng-bareng semua yang punya perhatian ke situ agar terlibat misalnya. Ya saya kira yang mungkin dilakukan sejauh ini ya baru sebatas itu. Kecuali nanti kalau misalnya ada konsep lagi yang lebih dasar ya monggo nanti kita bisa lakukan itu. Kalau evaluasi pripun Mas Hasan, karena kan fungsi peran dan controlling dari parlemen ini juga kami harapkan itu. Katakanlah kalau peran-peran sekarang ini evaluasinya seperti apa? Apakah kalau di biji itu kita sudah pada level 7 atau 8 atau malah J5 biji ini ya, rapornya itu masih segitu tuh. Ya masih susah main ya. Agak susah ini ngomongnya. Ya anggap 6 lah. 6 ya. Ini tapi dosen yang pelit ini Mas Iman. Oh pelit ya. Killer. Bukan, supaya juga ini menjadi motivasi bahwa yang kita lakukan itu belum seberapa. Jangan kemudian cepat berpuas diri bahwa program, kebijakan, lalu keberpihakan, anggaran yang sudah kita tunjukkan itu lalu sudah yang paling capaian maksimal lah, itu kan bahaya justru. Itu saya kira juga penyakit para penyelenggara pemerintahan kita yang cepat berpuas diri dengan aneka angka-angka, data-data yang disodorkan melalui macam-macam upaya-upaya yang kadang-kadang saya sendiri juga mempertanyakan sebetulnya. Dilaporkan angka kemiskinan turun sekian persen, tapi kan orang itu tidak semata-mata fokus terhadap angka. Ya, pertanyaan berikutnya, fokusnya tetap pada dompetnya kan? Iota. Fokus terhadap daya belinya, fokus terhadap apakah dia sekarang sudah bekerja atau belum. Angkanya segitu banyak itu loh yang kadang-kadang saya sendiri juga bertanya-tanya. Ini yang ditanya siapa? Rilis BPS tiap tahun, sensus apa segala macam. Tapi ya sudah, ini kan tetap tata kelola kan harus tetap berjalan. Betul. Kami di DPR dengan tugas pengawasannya, kami akan lakukan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya. Siap. Pemerintah, eksekutif ya silakan sesuai dengan kewenangan masing-masing, bersinergi sesuai dengan perannya ini agar hasilnya ini kan yang menilai juga masyarakat, kembali kepada masyarakat. Betul. Saya mungkin agak mengerucut Mas Fauzan Yun Sewu karena panjenengan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang akarnya itu dari pondok, lalu kaum ulama gitu ya. Nah, Jawa Timur dengan ribuan pondoknya ini kan juga sudah jadi perhatian. Waktu itu pemerintah provinsi punya program yang memberikan perhatian pada pemberdayaan pesantren gitu ya. Macam-macam. Lalu Mas Wagub itu juga punya program dengan program untuk anak muda gitu ya. Kalau model-model seperti itu dalam konteks kekinian zaman era digital, apa yang masih jalan begitu Mas?
apa ya masih jalan itu maksudnya apa ya harus dilanjutkan gitu. Atau memang ada konsep baru lagi Ya perlu faktanya modi. ada itu jalan. Betul. Kalau modifikasinya, efektivitasnya ya saya kira tanpa bermaksud menutup mata ya itu tetap ada manfaatnya lah. Tetapi harusnya menyasar kepada sasaran yang lebih merata. Kami bersyukur pesantren menjadi perhatian karena bagaimanapun Jawa Timur ini jumlah pesantren itu ribuan. Mulai pesantren yang kecil, pesantren besar, jumlah santrinya juga jutaan. Saya ini juga masih santri, tetapi santri aktif berarti dia yang masih ada di lembaga pesantren, yang mereka ini butuh sentuhan program dari pemerintah secara langsung itu, ini loh mereka dapat apa. Nah kalau misalnya digembar-gemborkan, mohon maaf seperti kemarin, ada program namanya OPOP, One Pesantren, One Product. Apa? Itu hanya menyasar berapa ratus pesantren kemarin dari ribuan jumlah pesantren di Jawa Timur. Lalu mohon maaf, mereka terima berapa setelah mereka mengakses program itu dan realisasi? Terima berapa? Ya lip service-nya bagus, tetapi prakteknya mohon maaf belum memberikan dampak yang signifikan. Halnya kampanyenya, kampanyenya kan OPOP ini bla 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 dan ABCD dan seterusnya, tetapi ya nggak ada, dan dia relatif hanya kami lihat di lapangan itu menyasar para pendukung saja begitu, ini agak tepi jurang ini. Nah, makanya kami tadi yang kami sampaikan fokusnya tidak di situ meskipun itu juga penting, tetapi fokus kepada membentengi moralitas anak-anak kita, walaupun masuk di pesantren itu juga upaya pembentengan. Dan jangan disepelekan dan berikan prioritas perhatian di sini. Peristiwa di Lirboyo kawan hari ketika apa yang menjadi adat ketimuran kita, apa yang menjadi kultur dan nilai kita atas kepatuhan rasa hormat dari muda kepada gurunya, anak muda kepada gurunya, lalu itu dipersoalkan sebagai sesuatu yang seolah-olah kembali ke feodalisme paling parah, itu kan juga menyakiti sebetulnya. Alhamdulillah itu cepat selesai, cepat terurai dan menjadi pelajaran. Betul. Sebelumnya ada juga peristiwa di Al-Khazini Buduran, betapa ini musibah, ya apapun ini musibah, bahwa ada yang harus bertanggung jawab, iya kami juga setuju, tetapi ada pihak-pihak yang lalu memanfaatkan situasi itu dengan menyerang salah satu kelompok, kelompok lah gitu ya. Nggak perlu diterangkan dengan lebih lugas bendera. Tetapi itu betul-betul seperti bagi saya meruntuhkan solidaritas kita sebagai bangsa, di mana sesama anak bangsa, masalahmu itu loh masalahku, lukamu itu lukaku, ini loh urusan pendidikan, siapa tahu di situ itu akan terjadi bencana, kan kita juga nggak pernah tahu. Kami yang kemudian waktu itu bergerak cepat memberikan uluran, memberikan santunan ya, bantuan, dicaci maki, dicemooh di sosial media itu, kami kadang-kadang ngenes begini. Iki piye karepe? Kami itu berbuat apa kok hanya mencaci maki, sementara yang sudah berbuat sekecil apapun dia. Itu kan luar biasa, kemarin banyak elemen turun ke sana ya. Ya macam-macam lah motivasinya, tetapi ya sudah kami terima kok. Kami partai, mewakili partai datang, lalu ada partai lain datang, lebih seneng lagi ada semakin banyak partai yang datang. Semakin ramai. Semakin kita saling mengapresiasi, tetapi masih ada di sosmed itu ada. Saya kembali ke jalur, yaitu pemberdayaan anak muda dan organisasi lokal. Sudah ada program, sudah ada rencana kerja, kemudian ada alokasi anggaran. Kalau di Komisi A sendiri mengawasi pemanfaatan anggaran untuk tujuan yang dimaksud, sudah sampai seberapa itu kalau Mas Fauzan? Ya nilai? Kalau 2025 ini kan menjelang akhir masa anggaran ya. Baru dibahas kemarin anggaran untuk 2026. Jadi sebentar lagi insya Allah akan ada laporan, keterangan, pertanggungjawaban kinerja eksekutif 2025 kemarin. Jadi kalau saya sekarang tentu belum bisa bercerita utuh karena mereka belum
buat laporan, belum bikin rilis dokumen LKPD-nya belum ke kita, sehingga pemeriksaan kami atas apa yang sudah dan belum mereka lakukan ya tentu tidak berdasarkan data yang kami pegang gitu ya. Tetapi sejauh kita bisa merasakan capaian ya tadi ya, capaian atas program-program yang sudah dirancang oleh eksekutif itu, ya tetap harus kita apresiasi, tetapi ya, pada saat yang sama kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman di eksekutif agar program ini jangan hanya panggungnya, jangan hanya seremonialnya, tetapi betul-betul substansi atas program itu ketika dia dirancang itu sudah goal apa enggak. Ya. Tetapi kalau hanya realisasi, hanya kemudian ure-ure, gunting pita di situ, sambutan, ada tepuk tangan, ya itu banyak yang bisa melakukan kayak begitu itu. Kalau strategi Komisi A sendiri bagaimana, Mas Faustin? Strategi Komisi A ya selagi kita memainkan peran sebagai mitra ya kami tentu tetap akan kritis. Jadi mitra itu kan jangan hanya yang mitra hanya bisa mengiyakan atau membebek apa program-program dari mitra, tetapi kita berkomitmen di komisi ini bersama dengan teman-teman yang lain akan tetap kritis, aspiratif sesuai dengan tugas kami dan terbukalah terhadap masukan-masukan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat misalnya mengalami kendala ingin menyampaikan usulan pendapat dan kritisismenya secara langsung, meskipun sekarang eranya serba bebas, kita posting nulis status sudah menjadi bahan koreksi atau kritik terhadap pemerintahan, tetapi pasti akan berbeda rasanya ketika koreksi dan kritik itu disampaikan melalui kami sebagai yang secara regulasi, secara undang-undang memang kami Wakil rakyat. Sebagai wakil. Saya coba masuk ke lembaga masyarakat desa. Karena kan kalau kita bicara soal organisasi lokal itu juga ini merupakan potensi. Ini belum kita singgung tadi. Iya, belum bisa. Ini gimana Komisi A melihat, memotretnya seperti apa ya? Potensi organisasi lokal. Organisasi lokal yang kiprahnya di pemerintahan seperti LMD yang tadi disinggung oleh Mas Iman itu, ya saya kira hal terus-menerus, bukan hal pertama, hal terus-menerus yang harus kita konsisten ini untuk melihat teman-teman di LMD itu kan urusan, mohon maaf, upgrade kapasitasnya agar dia sadar, agar dia lebih memahami apa yang harus dia lakukan ketika misalnya harus bersama-sama dengan pemerintah desa setempat merancang kebijakan-kebijakan skup desa, apalagi sekarang ya. Sekarang ini tanpa ada sosialisasi intens di aparatur desa sesuai dengan skupnya, apakah yang di lembaga-lembaga semacam LMD dan lembaga kepemudaan di desa itu yang biasanya berhimpun mereka di bawah naungan desa setempat ya, misalnya pemuda Sumbersari Bersatu misalnya, kan ada organisasi lokal begitu itu. Atau minimal Karang Taruna gitu. Ada yang Karang Taruna sekalian, ada yang ranting-rantingnya OKP yang punya struktur sampai ke vertikal yang di Jakarta itu. Semuanya saya kira perlu mendapat upgrade SDM-nya agar lebih mumpuni, tidak hanya membaca melek politik itu tidak hanya membaca isunya, tetapi juga produk-produk regulatif yang mereka supaya kalau bersikap atas sesuatu itu betul-betul punya dasar. Sekarang ini PR-nya semakin banyak menurut saya, Mas Iman. Ini mungkin PR-nya jilid 2, tapi karena waktu terbatas, PR yang utama. Sedikit-sedikit. Misalnya ya sekarang pemerintahan di desa itu mereka kan juga mengalami kendala pengurangan anggaran. Sementara pada saat yang sama dia diharuskan membuat koperasi merah putih itu. Pada saat yang sama mereka harus mengalokasikan anggaran sekitar 20% dari APBD-nya itu, dari APBD-nya itu, dari uangnya itu
untuk kepentingan ketahanan pangan misalnya. Ini kan masyarakat yang tidak tahu, organisasi-organisasi yang tidak tahu itu dikira, wah ini pemimpinku kepala desa kok gak koyok tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin bangun jalan jor-joran, sekarang kok nggak ada bangun jalan lagi. Sepi. Padahal oleh ini jadi bentuk lain dan ini turunan instruksional kebijakan yang harus diambil, yang mau tidak mau mereka di bawah ini harus patuh. Jangankan di level desa, kami yang di provinsi saja kadang-kadang merasa otonomi ini makin lama makin kabur kok. Makin kabur. Karena kayak menjadi subordinasi lagi kita. Mas Fauzan sebagai, makasih. Tapi sebentar, saya masih penasaran nih, Mas Fauzan sebagai anggota parlemen dari golongan muda itu, apa yang ingin disampaikan pada generasi muda supaya nggak patah semangat, nggak patah arang, supaya kita tetap optimis menghadapi tantangan dari dinamika yang ada, mau nggak Mas? Ya, mutunya orang tua kita dulu itu kan yang penting urip itu oba ya, bergerak itu mencari peluang, mencari kesempatan untuk ketika dirinya ini tuntas, otomatis kan dia berkontribusi untuk membantu pemerintah mengatasi kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat. Semakin banyak orang yang menuntaskan dirinya sendiri-sendiri, semakin banyak juga kontribusi atau meringankan tugas pemerintah atas permasalahan yang mereka hadapi. Saya kira itu kan ya sederhana saja. Nuansa pesantren kerasa ya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah anak muda, sebetulnya tidak ada anak mudanya ini, Mas, yang memberikan manfaat bagi sekitarnya. Jangan menjadi generasi atau anak muda atau komponen masyarakat yang menjadi problem atas sekitar di masa kalau nggak bisa disolusi jangan jadi masalahnya. Nah, itulah kira-kira. Luar biasa, Mas Fauzan matur nuwun rawuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam Jatim Channel podcast DPD Provinsi dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Matur nuwun Mas Fauzan. Assalamualaikum. Dulur-dulur Jawa Timur, demikian kita ngobrol-ngobrol dengan sosok muda Mas Fauzan Fuadi, anggota Komisi A DPD Provinsi Jawa Timur, hadir dan berbagi pandangan yang sangat inspiratif, mudah-mudahan memberikan semangat. Saya Iman Diwartanto, ketemu lagi dalam Jatim Channel podcast DPD Provinsi Jawa Timur di topik yang berbeda. Assalamualaikum.